mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqiz Minad Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka, akan disiarkan melalui channel ISAIS baik di Facebook ataupun dari web ISAIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan kepada kita, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita mulai kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Munqiz Minad Dhalal ini sambil berharap bimbingan dari Allah SWT dan juga berkah. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin menyimak, disilakan buka lanjutan dari topik tentang perkataan perbincangan dalam masa sofis dan pengingkaran ilmu yang dialami oleh Al-Ghazali. Kita sampai kepada ayat yang dikutip beliau, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawm hadid, yang menggambarkan kegelisahan spiritual Al-Ghazali yang sangat, yang dimana dia tidak bisa percaya, tidak berasa aman dengan ilmu yang ada di dunia, dan merasa bahwa hidup di dunia ini hanyalah mimpi, dan yakin itu datang baru setelah mati. Maka apakah di dunia ini kita tidak bisa sampai kepada ilmu yaqin? Nah, inilah yang digelisahkan oleh Al-Ghazali ketika itu. Maka dia ceritakan selanjutannya, falamma khatarat li hadhil khawatir inqadahtu fi nafsi فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل. Maka tatkala timbul kekhawatiran seperti demikian itu, wangqadahat fin nafsi, dan merasa buruk dalam diri, hawaltu lizalik, aku mencoba, berusaha, ilajan, mengobatinya, falam yatayassar, ternyata tidak mudah. Izlam yakun daf'u illa bidalil, karena tidak ada, karena menolaknya hanyalah dengan dalil. Tidak bisa ditolak segala ilmu yang ada itu, yang menghasilkan keraguan itu, kecuali dengan dalil. Walam yumkin nasbu dalilin illa min tarkibil ulumil awwaliyah. Dan tidak mungkin menegakkan dalil kecuali dengan merumuskan ilmu-ilmu dasarnya, ilmu-ilmu aksiomatiknya.
yang tidak bisa ditolak. Faiza lam takun musallamatun lam yumkin tarkibud dalil. Apabila ilmu-ilmu aksiomatiknya itu tidak bisa dirumuskan dan tidak bisa diterima oleh orang, tidak mungkinlah merumuskan dalil. Fa'adalaha zadda, maka semakin parahlah penyakit ini. Ini yang disebut masa diguncang oleh keraguan, oleh skeptis, sifat skeptisisme. Wadama qariban min syahraini ana fihima ala mazhabis safsatah bi hukmil hal. Maka berlangsunglah hampir 2 bulan saya berada dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sakit dan merasa diri itu buruk dan bertambah parah penyakitnya. Berada dalam mazhab safsatah, sufisme, dalam mazhab sufisme bi hukmil hal, sesuai dengan kondisi ketika itu. Jadi dia merasa ya yang bisa dilakukan adalah menuruti mazhab safsatah, karena ilmu yang ada yang dia dapat, yang dia pelajari tidak menghasilkan keyakinan. Tentu bagaimana caranya orang bisa yakin akan apa yang disampaikan dan yang diajarkan kepada orang sesuatu hal yang benar. Maka itu adalah cara atau mazhab sofisme atau safsatah. La bihukmin nutqi wal maqal, tidak menurut ukuran penuturan dan pembicaraan yang rasional. Jadi dia sendiri tidak yakin itu sesuatu hal yang benar. Hatta syafallahu ta'ala min zalikal marad, sampai Allah menyembuhkan dari demikian penyakit tersebut. Wa'adatin nafsu ila sihhati wal i'tidal, dan kembalilah diri jiwa kepada kesehatan dan keseimbangan. Wa raja'atid daruriyat al-aqliyah maqbulah mawsuqan biha ala amnin wa yaqin, dan kembalilah ilmu-ilmu daruriyat, ilmu-ilmu yang aksiomatik, yang rasional, makbulah, diterima, mausuqan biha, yang dipercaya, yang dapat dipercaya, ala amnin wa yaqinin, atas dasar ya kenyamanan dan keyakinan. Walam yakun dzalika binazmi dalilin wa tartibi kalamin. Tetapi ilmu daruriyat yang didapat itu, yang dia percaya itu, bukan didapat dengan menyusun atau merumuskan dalil atau merumuskan kalam, perkataan, merumuskan argumen-argumen. Bal binurin qazafahu Allah Ta'ala fi sadri. Tetapi didapat dengan apa? Melalui cahaya yang dihunjamkan oleh Allah ke dalam dada. Cahaya itu dimasukkan, dilemparkan ke dalam dada. Wa dzalikan nur, dan cahaya itu huwa miftahu aksaril ma'arif, itulah kunci kebanyakan atau umumnya pengetahuan. Faman dhanna annal kashfa mawqufun alal adillatil muharrarah, maka siapa yang menyangka bahwa al-kashaf itu, yaitu terbukanya cahaya dari Allah itu, tergantung kepada dalil-dalil yang dirumuskan, faqad dayyaqa rahmatallahi ta'ala al-wasi'ah, sesungguhnya dia telah mempersempit rahmat Allah atau kasih sayang Allah Ta'ala yang luas itu. Walima su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anis syarah wa ma'nahu fi qawlihi ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Itu surat Al-An'am ayat 125. Itu karena beralasan kepada suatu hadis ketika Rasulullah ditanya tentang syarah atau makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam, kepada Islam. Maka Rasulullah menjelaskan maksud ayat itu. Huwa nurun yaqzifuhu Allah Ta'ala fil qalbi. Yaitu cahaya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati. Yang dilemparkan oleh Allah ke dalam hati. Nah itulah hidayah yang diberikan oleh Allah SWT berupa nur, yaitu cahaya yang dimasukkan, dihunjamkan oleh Allah ke dalam hati. Fakilah, maka dikata orang bertanya pada Rasulullah, wa ma alamatuhu, apa alamatnya? Qala at-tajafi an daril ghurur wal inabati daril khulud. Rasulullah menjawab, yaitu mengosongkan diri dari dunia tipu daya ini, itu kehidupan duniawi ini. Wal inabati ila daril khulud, dan berpindah kembali kepada kampung yang kekal, yaitu akhirat nanti kelak. Ini hadis tentang itu yang dikutip oleh beliau, dinukilkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan jalur, ada yang mursal, ada yang muttasil, yang antara satu dengan lainnya saling menguatkan. Berarti ini isyarat bahwa hadis ini sahih. Artinya kalau Allah ingin menunjuki seseorang, maka Allah akan lapangkan dadanya itu dengan memasukkan atau melemparkan cahaya ke dalam hatinya. Nah, ini isyarat-isyarat atau jalan-jalan yang diambil oleh Al-Ghazali dari hadis ini. Jadi kemana dia? At-tajafi an daril ghurur. Mulai setelah dia kembali ke Tus dari Baghdad, dari aktivitasnya mengajar, menyampaikan, menyebarkan ilmu ketahuan kepada para ulama, para murid-murid yang ada di situ. Dia kembali ke Naisabur, ke kota Tus, dan di situ mulailah dia uzlah karena ingin menjalani atau menyembuhkan penyakit yang dideritanya, itu penyakit keraguan. Wa huwa alladhi qala sallallahu alaihi wasallam fihi, dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Innallaha ta'ala khalaqal halqa fi zulmatin summa rasya alaihim min nuri. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dalam keadaan kegelapan. Kemudian Allah ciprak atau ciprakkan kepada mereka sebahagian dari cahayanya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Hakim dengan berbagai redaksinya. Famin dzalikan nur yanbaghi an yatlubal kashf. Dan dari nur inilah sepatutnya kita mencari kunci pembuka itu.
al-kashf, keterbukaan atau kasyaf yang menuju kepada keyakinan itu. Wadzalikan nur yambajisu minal judil ilahi fi ba'dil hayin. Cahaya itu, nur itu akan terbersit, akan memancar dia dari kemurahan ilahi tanpa diminta. Al-jud al-ilahi, itu kemurahan ilahi, tak diminta-minta. Fi ba'dil ahayin, di beberapa kesempatan, dari sebagian kesempatan. Jadi tidak semua kesempatan itu datangnya atau terpancarnya nur itu dari kemuliaan ilahi. Wa yajibut tarassud lahu, wa yajibut tarassudu lahu, maka mestilah mengintai. Jadi mesti diintai itu kesempatan ketika Allah memancarkan nur itu kepada hambanya ke alam ini. Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki banyak pemberian pada hari-hari kamu. Ala fata'arradu laha. Maka itu nantilah kesempatan itu, jangan tinggalkan, jangan berpaling darinya. Kalau berpaling tentu tidak akan dapat, kalau kita tidak menanti dan berharap. Itu hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani, As-Suyuti dan Fathul Kabir dan Baihaqi, Abu Hurairah dan juga dengan berbagai redaksinya, dan Abu Nuaim dari Anas, yaitu inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Wal maqsud min hadhil hikayat ay ya'mala kamanal jaddi fit talab. Dan tujuan daripada hikayat ini agar seorang mengerjakan sesempurna kesungguhan dalam mencari, fit talabi, dalam mencari. Jadi walaupun rahmat Allah tadi itu, bahwa nur yang disediakan oleh Allah SWT itu ada dan tak perlu dicari, tapi untuk sampai ke situ harus bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Hatta yantahi ila talabi ma la yutlabu. Jadi kamalul jiddi itu melakukan sesempurna dan sesungguh-sungguhnya kesungguhan dalam mencari. Hatta yantahi ila talabin ma la yutlab. Sampai berakhir kepada mencari sesuatu yang tidak perlu dicari. Fa innal awwaliyat laysat matlubah. Sesungguhnya pengetahuan awaliyat itu, yang dasar-dasar, yang aksiomatik, yang menghasilkan keyakinan itu, dia tidak dicari. Fa innaha hadirah, dia sudah ada, hadir, sudah ada. Wal hadir, dan yang ada itu iza tuliba, kalau dia dicari-cari, berarti dia tidak ada. Faqada wahtafa, atau tersembunyi dan tersembunyi. Wa man talaba ma la yutlabu, siapa yang mencari
yang sesuatu yang tidak perlu dicari, fala yuttahamu bitaksir fi talabi ma yutlabu. Maka dia tidak akan dituduh dengan taksir, kurang, minus dalam hal menuntut apa yang tidak perlu dituntut. Nah, mungkin ini ungkapan yang agak sulit ya dipahami, tapi sebetulnya itu sederhana untuk memahaminya. Dia untuk sampai kepada sesuatu yang tidak perlu lagi dicari di situ, sudah tersedia, maka itu harus melalui jalan yang sulit, dan itu harus dilalui dengan sesungguh-sungguhnya. Ibaratkan kita ingin pergi atau untuk mendapatkan sebuah taman atau kebun yang tersedia apa saja. Dari taman dan buah-buahannya disediakan itu semuanya, apakah anggurnya, kurmanya, delimanya, dan buah-buahan yang enak, dan di situ tersedia semuanya tanpa lagi kita menanam dan berusaha di situ, sudah tersedia. Tetapi jalan menjelang untuk mencapai kebun itu melalui bukit-bukit yang terjal, lurah yang dalam, onak dan duri yang banyak. Maka kalau ingin sampai ke kebun itu, ke taman itu, maka seseorang itu harus melalui jalan itu dengan sungguh-sungguh, tentu dengan penuh-penuh onak dan duri dan kesulitan yang mungkin luar biasa. Maka apabila dia sampai ke situ, maka itulah puncaknya. Kalau dia sudah sampai ke taman itu, itulah nur Allah, yang di situ disediakan semua pengetahuan yang menghasilkan keyakinan, yang tidak ada keraguan ke dia. Maka orang yang sampai ke derajat itu, dia sampai ke taman nikmat Allah yang luar biasa itu, maka dia tidak akan dituduh lagi dia kurang dalam berusaha untuk mencapainya, karena dia selama ini sudah hidup dan bersungguh-sungguh. Karena orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mencapainya tidak akan pernah sampai ke situ. Nah, itulah pengalaman yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Fakrah, dalam halaman ini. Kira-kira mungkin sudah bisa kita pahami pengalaman hijrah dari Imam Al-Ghazali dari dunia yang gemuruh ini ke dunia yang uzlah, yang sepi. Nah, sekarang ini di zaman corona COVID-19 ini, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk uzlah, untuk menilai, mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana amal, ilmu dan amal kita yang sudah kita miliki. Kemudian dilanjutkan dengan fakrah berikutnya, al-qawlu fi asnabit talibin. Al-qawlu fi asnafit talibin, yaitu perbincangan tentang kelompok-kelompok para pelajar atau penuntut ilmu. Walamma syafani Allah min hadzal marad bifadlihi wa sa'ati judihi in hasartu asnafat talibin indi fi arba'ati firaqin. Dan tatkala Allah sudah menyembuhkan daku dari penyakit dengan karunia dan keluasan kemurahannya, aku simpulkanlah macam-macam kelompok-kelompok para pelajar ini, para talibin ini, para penuntut ilmu itu menurutku fi arba'ati firaqin, dalam 4 kelompok. Kelompok pertama,
yang disebutnya kelompok al-mutakallimun. Wahum yadda'una annahum ahlur ra'yi wan nazar. Kalau mutakallimun itu orang yang mengklaim dirinya bahwa mereka itu orang yang mengklaim annahum ahlur ra'yi wan nazar. Mereka lah ahlur ra'yi wan nazar, itu orang-orang yang berpikir rasional secara ahlu ar-ra'yu, jadi bagi orang, bagi yang terbiasa membaca tradisi-tradisi keilmuan dalam Islam, itu ahlul ra'yu itu sudah tidak asing lagi. Jadi ahlul ra'yu itu orang yang mengandalkan pendapat atau opini, yang mengutamakan pendapat dari mendahulukan akal daripada nakal. Itu ahlul ra'yu. Ini isyarat kepada para mutakallimun di kalangan Mu'tazilah. Nah, karena mereka tidak mengutamakan wahyu. Mereka menundukkan wahyu di bawah akal mereka. Yang kedua, ada kelompok lagi yang disebut al-batiniyah. Wahum yaz'umuna annahum ashabut ta'lim. Annahum ashabut ta'lim wal makhsusun bil iqtibasi minal imamil ma'sum. Kaum batiniyah ini dia sebut yang menyangka atau meyakini bahwa mereka itu adalah pemilik ashabut ta'lim. Itu orang-orang yang bergerak dalam pengajaran, pendidikan, wal makhsusun, dan mereka orang-orang khawas, orang-orang khusus yang dikhususkan bil ikhtibasi minal imamil maksum, dengan mengutip dari imam yang maksum. Nah, ini batiniyah ini taklid atau mengikuti imam-imam yang maksum. Apa yang dikatakan oleh imamnya, itulah maksud daripada ilmu itu. Nah, ini isyarat kepada orang-orang Syiah. Karena banyak kelompok batiniyah yang memahami wahyu, memahami Quran dan hadis secara batini. Dia tidak terikat kepada makna teks. Dan setiap kalimat, setiap kata dari Al-Quran, dari wahyu itu ada makna batinnya. Makna batin itu didapat melalui ilham, melalui imam yang maksum mereka. Itulah yang mereka ikuti. Dan ini salah satu tradisi yang ada di kelompok Syiah. Kemudian yang ketiga adalah al-falasifah. Kelompok para filosof. Di situ di zaman Al-Ghazali itu banyak kaum filosof, baik yang sebelum Al-Ghazali ataupun masa Al-Ghazali dan sesudah Al-Ghazali. Wahum yaz'umuna annahum ahlul mantiq wal burhan. Mereka yakin atau mengira bahwa mereka itu adalah ahlul mantiq, orang yang rasional dan berdasarkan burhan, yaitu dalil-dalil, yaitu dalil-dalil mantik yang rasional. Mereka juga, terutama kaum filosof ini, mengandalkan akalnya. Mereka tidak sama dengan kaum Mu'tazilah yang pertama kali, tapi lebih parah lagi kaum filosof ini dalam mendewakan akalnya atau dalam mempergunakan akalnya dalam memahami teks-teks agama. Kemudian yang keempat, as-sufiyah. Hum yadu'una annahum khawasul khadra. Mereka lah yang mengklaim bahwa mereka itu adalah khawasnya, orang-orang khusus dari khalayak. Wa ahlul musyahadah wal mukasyafah. Dan mereka itu ahlul musyahadah wal mukasyafah. Mereka mendapat ilmu
Mereka mengklaim mereka adalah orang-orang khawas dan mendapat ilmu langsung dari Allah dengan musyahadah dan mukasyafah. Itu kesaksian langsung dan mukasyafah dan tersingkapnya hijab penghalang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mendapat ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, al-haqqu la ya'du hadhil asnaf al-arba'ah. Kebenaran itu tidak akan melampaui keempat jenis ini. Pasti ada dalam salah satu kelompok ini. Tidak akan di luar itu. Fahaulai humus salikuna subul talabil haqqi. Maka mereka itu yang berjalan dengan jalan kebenaran ialah mereka yang berjalan mereka as-salikun kepada jalan-jalan yang mencari kebenaran. Fa in shazzal haqqu anhum, meskipun hak itu langka dari mereka, fala yabqa fi darkil haqqi matma, maka fala yabqa, maka tidak tersisalah dalam memperoleh kebenaran itu kebenaran dalam memperoleh kebenaran itu semangat. Islamat lama'a fi ruju' ila taqliq ba'da mufaraqatihi. Karena tidak ada mana tadi? Ya. Karena tidak ada Islamat ma' fi ruju' ila taqlid ba'da mufaraqatihi. Maka karena tidak ada semangat untuk kembali kepada taklid setelah diceraikan. Ya. Jadi dia berjalan sendiri. Wa min syartil muqallid, dan di antara syarat muqallid itu, orang yang taklid itu, alla ya'lamu annahu muqallid. Dia tidak tahu bahwa dia itu muqallid. Ya, pokoknya dia beramal ya sesuai yang diajarkan, yang dia dapat. Dia tak tahu dari mana asal usulnya ilmunya itu, bagaimana dasar-dasarnya. Maka itulah muqallid. Fa iza alima zalika inkasarat zujajatu taqlidihi. Maka apabila dia tahu bahwa dia itu muqallid, maka pecahlah kaca taklidnya. Maksud tahu bahwa dia itu muqallid, dia tahu ilmu itu. Dari mana dasarnya, asal sumber dan segala asal usulnya dan usul dan furuknya. Maka kalau dia sudah tahu seperti itu, maka dia tidak namakan taklid lagi. Maka pecahlah kaca taklidnya. Wa huwa syu'abun. Maka terjadilah serpihan-serpihan la yur'abu, yang tidak bisa direkat, wa sya'as, dan pecah-pecahan yang tidak akan bisa diatasi dengan talfik. Ya, jadi kalau kaca sudah pecah, maka tidak bisa lagi disatukan, dan tidak bisa lagi dihimpun dan kumpul dan dilem. Walaupun zaman sekarang ada katanya lem yang bisa melem kaca, tapi dia tetap terlihat pecahnya. Tidak bisa utuh seperti semula. Illa an yuzabu bin nar, kecuali ya kalau dia digiring ke api. Wasta'nibu lahu san'atun ukhra mustajiddah, maka mulai pula membuat yang lain yang baru. Nah, itu bisanya
Jadi kalau sudah kaca sudah pecah ya dibuang, tidak bisa lagi kecuali dicairkan di api, buat lagi yang baru. Illa an yuzabu binnar, kecuali kalau dia dicairkan dengan api, wa ista'nifu lahu, dan dimulailah wa ista'nafu lahu sana'atul ukhra mustajiddah, dan dimulai pula membuat hal yang baru. Bisa. Jadi itu namanya daur ulang. Jadi itulah ilmu-ilmu yang sudah didapat oleh beliau, oleh Imam Al-Ghazali, itu sudah berantakan, pecah belah. Itulah yang ingin dileburkannya kembali dan memulai sesuatu yang baru. Fafdadartu lisuluki hadhihi turuq, maka aku bersegera untuk menjalani metode-metode ini. Wastiqsa'i ma indaha min ma inda hadhihi al-firaq, dan meneliti secermat-cermatnya istiqsa'. Sesuatu yang ada pada setiap firqah itu. Mubtadi'an bi ilmil kalam, mulai dari ilmu kalam, wa musanniyan bitariqil falsafah, kemudian melangkah lagi untuk yang kedua dengan metode filsafat, wa musallisan bita'allumil batiniyah, kemudian langkah ketiga meninggalkan atau langkah ketiga dengan belajar batiniyah, wa murabbi'an bitariqis sufiyah, dan yang keempat, melangkah keempat dengan tarik, dengan jalan sufi. Nah, inilah jalan-jalan yang dilalui oleh Imam Al-Ghazali dalam pencarian spiritualnya yang dituangkan dalam Faqrah ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dan mungkin banyak kekurangannya, dan bagi para peminat yang ingin menanyakan sesuatu yang berkait dengan ini, silakan dikirim ke ISAIS. Baik, saudara-saudara seiman, demikianlah yang kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan segala kelemahan-kelemahan yang ada itulah timbul dari saya, dan bermohon kepada Allah juga agar segala sesuatunya itu berjalan di atas kebenaran dan memberi manfaat kepada kita. Subhanakallah wa hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqidh Minad Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka, akan disiarkan melalui channel ISAIS, baik di Facebook ataupun dari web ISAIS.